Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat kembali menyapa Anda dalam dialog Hai Bali Ken Ken, dialog berjaringan Korwil 7 yang juga disiarkan langsung oleh RRI Denpasar, Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, kali ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana pemberian bantuan untuk lansia, khususnya di Kabupaten Buleleng, karena kita tahu juga di sini juga memang pemerintah Kabupaten Buleleng itu sangat concern untuk bisa menyentuh kaum rentan. Salah satunya adalah kaum lansia. Kita akan berbincang lebih banyak bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Maman Wahyudi Esos. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Bu Rizka, gimana kabarnya? Syukurnya lagi baik-baik saja. Harus baik-baik saja ya Pak Maman ya. Amin, astungkare. Nah, kalau Pak Maman sendiri semoga dalam keadaan baik juga ya Pak. Astungkare sehat. Nah, kalau keadaan kita berdua sudah baik, Pak Maman, kalau keadaan dari lansia-lansia di Kabupaten Buleleng ini bagaimana nih kalau dari Dinas Sosial? Siap, nggih. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Singaraja, Denpasar, Mataram. Selamat ketemu kita dalam acara Hai Bali Ken Ken Ya. yang dibawakan oleh Bu Rizka. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah salah satu dinas yang diberikan tugas oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pembinaan dan penanganan permasalahan sosial, termasuk di dalamnya adalah pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi salah satu permasalahan sosial yang ditangani oleh Kabupaten Buleleng dari sekitar 25 permasalahan sosial adalah lansia terlantar atau lansia miskin ya. Ya. Jadi kita fokusnya ke lansia terlantar atau lansia miskin karena itu sudah ada di SPM ya, standar pelayanan minimum yang harus diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Untuk dinas sosial, standar pelayanan minimum yang harus diberikan adalah satu rehabilitasi sosial anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, kemudian rehab tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis. Ya. Jadi ini udah SPM, jadi memang wajib ada program ini di kegiatan kami sebagai prioritas. Bapak-bapak Ibu pemirsa, jadi perlu diketahui adalah lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, bukan 6 tahun ya. 60 tahun ke atas. Jadi kita gambarkan bahwa pembangunan di segala bidang saat ini menghasilkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin membaik ya. Dan usia harapan hidup semakin meningkat, sehingga jumlah lansia semakin bertambah. Ya. Jadi sangat banyak sekali, termasuk di Kabupaten Buleleng ya. Nah, Kalau boleh tahu berapa Pak jumlah lansia di Kabupaten Buleleng? jumlah lansia di Kabupaten Buleleng ini lansia umum ya, menurut data dari Disduk Capil itu terakhir adalah 105.520 orang. Nah, sedangkan dari 105.520 orang itu lansia terlantar atau misalnya 1.841 orang. Jadi itu 1.841 orang. ya itu lansia terlantar atau miskin lah. Jadi seperti itu jumlahnya. Ya, mungkin kita samakan persepsi dulu Pak Maman. Ini kalau lansia terlantar itu apa saja kategorinya lansia ini dikatakan terlantar? Ya, jadi lansia terlantar itu dibagi lansia yang memang dalam keadaan hidup kurang beruntung ya. Dia miskin, mungkin di samping miskin juga dia disabilitas. Di samping itu mungkin dia juga terpencilkan karena tidak ada yang mengurus. Akhirnya dia tidak bisa menjalankan fungsi perannya sosialnya secara wajar. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Itu yang terlantar, Bu.
baik. Iya. Jadi kategorinya adalah tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar Minimum ya. minimum begitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi yang ada? Tadi saya juga mencatat bahwa lansia terlantar di Kabupaten Buleleng itu angkanya tidak sedikit ya Pak Maman ya. Iya, iya sih. 1.841 orang. Ini kan jumlah yang banyak begitu. Bagaimana kemudian dinas mengakomodir agar lansia-lansia terlantar ini mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, kemudian sebagai masyarakat Kabupaten Buleleng juga? Iya. Jadi perlu diketahui, jadi kategori lansia terlantar ini bisa dibagi dua. Satu, lanjut usia terlantar yang potensial. Ya. Artinya yang masih mampu melakukan pekerjaan, kegiatan, menghasilkan barang dan jasa, walaupun secara minimal sekali ya. Dan yang kedua ada kategori lansia lanjut usia yang tidak potensial. Lansia tidak berdaya mencari nafkah hidupnya, bergantung pada bantuan orang lain. Jadi dia hanya tinggal di tempat, mungkin dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan terisolir. Jadi sepanjang hidupnya dari bangun sampai tidur tergantung kepada lingkungan di sekitarnya, mungkin keluarganya atau pengurusnya yang lain. Ya. Itu yang tidak potensial. Itu. Ya, baik. Memang dibagi menjadi dua kembali begitu ya, dari 1.000 ini ya Pak Maman ya. Ya. Nah, kalau untuk yang ditampung atau yang menjadi kewenangan dari dinas sosial itu berapa Pak sampai dengan saat ini? Maksudnya jumlah lansianya? Iya. Jadi dari 1.841 orang ini jelas sudah kita cover dengan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kondisi lansia tersebut, apakah itu potensial atau tidak potensial. Jadi berbagai program sudah kita laksanakan, misalkan sudah tercover oleh program Keluarga Harapan, karena salah satu komponen di dalam Keluarga Harapan adalah ada lansia. Ya. Terus yang kedua juga dengan program-program lainnya ya, program-program lainnya itu banyak gitu ya. Mungkin untuk kesehatannya kita upayakan dengan bantuan KIS PBI, KIS yang dibantu oleh pemerintah. Nah, sebelum lanjut ke bantuan program-program, tentunya jadi lansia yang dibantu itu otomatis harus yang pertama harus masuk data ya, database, data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Di situ artinya data DTKS ini adalah data yang berisikan itu ada di dalamnya ada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Itu meliputi mungkin nanti kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan, ketunasosialan, korban bencana alam, bencana sosial, itu data TKS ya. Termasuk di sana ada penerima bantuan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Nah, itu data TKS. Jadi syarat utama sekarang karena berbasis DTKS, jadi lansia yang memang terlantar agar bisa diakses dengan bantuan sosial, otomatis harus dia masuk data DTKS, seperti itu. Baik, jadi syaratnya masih sama seperti penerima bantuan lainnya, harus masuk DTKS juga begitu ya Pak ya. Nah, hingga saat ini di Kabupaten Buleleng sendiri begitu dari 1.800 dan ada beberapa bagian juga yang sudah dibagi oleh dinas sosial, potensial dan tidak potensial. Berapa persen yang sudah tercover bantuan dari dinas sosial, Pak Maman? Hampir 80% sudah kalau yang ini. Karena itu kita serang ya dari berbagai program ya. Di sini ada program PKH 2, kita juga ada program permakanan lansia untuk yang lansia tunggal dan kurang mampu. Demikian juga ada bantuan-bantuan lain seperti pemungutan kebesaran sembako, pemungutan dasar sembako dan sebagainya. Banyak. Yang untuk potensial kita juga mungkin ada bantuan yang namanya kewirausahaan. Jadi yang potensial ada bantuan kewirausahaan, misalkan beternak babi, beternak ayam, sapi. Jadi bagi mereka khusus yang memang masih bisa ya sekedar mungkin mencarikan rumput dan sebagainya itu. Seperti itu. Iya, jadi menarik bantuannya bukan hanya berupa
fisik seperti misalnya makanan sehari-hari atau kebutuhan pokok, tapi juga diberikan usaha Iya. juga begitu ya Pak ya? Iya. Ya, ini untuk memberikan bantuan berusaha misalnya tadi seperti disebutkan sapi, kemudian ternak dan lain-lain, itu tuh apa yang menjadi penilaian dari dinas sosial? Apakah memang permintaan dari lansia atau memang dinas sosial yang memberikan bantuan itu berdasarkan klasifikasi yang sudah dibuat? Oke. Jadi pemberian bantuan kan tidak ujug-ujug, Mbak. Ya. Jelas itu ada proses. Yang pertama adalah satu usulan ya. Usulan dari desa kelurahan bahwa di tempatnya ada warga warga lansia yang telantar dan memang memerlukan bantuan. Itu satu. Bisa juga temuan tim kami. Jadi tim kami pula punya pilar-pilar yang memang bekerja untuk kami di lapangan. Itu ada pendamping PKH, pendamping rehab sosial, tenaga kerja sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat. Jadi bisa dari mereka langsung atau dari medsos dan sebagainya. Nah, pada saat ada masalah seperti itu, prosesnya kita asesmen. Ya. Jadi asesmen tujuannya untuk asesmen itu pengungkapan dan pemahaman masalah. Jadi untuk mengetahui permasalahan real di lapangan tuh seperti apa. Ya. Terus apakah dia punya potensi enggak? Bakat minatnya apa? Kalau dia mengerjakan A, apakah ada penguat di lingkungan yang lainnya, lingkungan sosialnya, lingkungan alamnya dan sebagainya. Sehingga pada saat nanti diberikan bantuan tidak gagal, mudah-mudahan tidak gagal karena kita sudah memang bantuan itu sesuai dengan bakat, minat, sesuai dengan potensi yang ada, baik potensi diri maupun potensi lingkungannya, seperti itu. Baik, jadi ada penilaian khususnya dulu ya Pak ya. Asesmen namanya ya. Nah, kalau boleh tahu anggarannya berapa Pak dikhususkan untuk lansia dari dinas sosial ini untuk bantuan yang diberikan? Ya, untuk bantuan lansia sih kalau untuk APBD dinas sosial sih khusus lansia memang tidak begitu besar, tapi ada lah. Mungkin tidak terlalu ini ya, tidak untuk disebutkan, tapi ada ya bantuan sosial itu. Yang sudah ada sekarang yang jalan untuk APBD ya, itu bantuan bibit ternak ya. Bibit ternak babi udah kita salurkan. Itu untuk sekitar 60 lansia. Yang kedua juga ada pemenuhan kebutuhan dasar melalui program bantuan sembako ya. Itu sudah kita laksanakan, termasuk sekarang ini kami sudah banyak melibatkan pihak ketiga, artinya pihak dari APBD 1, Kementerian Sosial melalui sentra Mahatmia, atau dari badan usaha dalam bentuk TJSL dan sebagainya. Jadi sekarang udah mengarah ke pembangunan rumahnya, terus perbaikan rumahnya, atau kelengkapan isi rumahnya, misalkan untuk kasurnya, selimut, kebutuhan dasar lainnya. Jadi sudah banyak kita bantu. Oke, berarti tidak hanya mengandalkan dari APBD semata begitu ya Pak. Jelas, kalau untuk pihak ketiga misalnya dari swasta, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng, apakah juga bisa memberikan andilnya untuk pemberian bantuan untuk lansia ini, Pak Maman? Jelas. Jadi gini ya, pemerintah di dalam penanganan permasalahan sosial yang segitu banyaknya dalam kondisi sosial sekarang ini tidak bisa ya berjalan sendiri. Pihak ketiga itu diperlukan. Itu namanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kalau di bahasa program kami, itu di dalamnya ada individu atau perseorangan, kelompok masyarakat, baik itu badan BUMD, BUMN, perusahaan, lembaga kesejahteraan sosial, yayasan, parti, komunitas yang memang bergerak di bidang penanganan permasalahan sosial, itu aset kami, itu potensi kami, dan kami memang harus tetap menggerakkan itu, tetap melibatkan mereka agar memang terlibat lebih banyak di penanganan masalah sosial. Jadi pada saat mereka sudah terlibat semua, banyak membantu menangani permasalahan sosial, otomatis ya kerja kami pemerintah lebih ringan. Ya, dengan segala keterbatasan kami, seperti itu. Untuk periode pemberian bantuannya sudah terjadwal itu setiap tahun itu berapa kali, Pak Maman? Untuk bantuan apa dulu nih? Untuk bantuan secara global begitu ya, untuk schedule-nya pemberian untuk lansia. Ya,
Jadi kalau untuk bantuannya sih, jadi tiap tahun jelas ada, karena udah SPM ya, standar pelayanan minimum yang diberikan dinas sosial. Itu ada lansia. Jadi ada, cuma kalau untuk jadwalnya biasa disesuaikan dengan AJK. Jadi AJK itu ada schedule-nya yang sudah ini kan ada di sesuai DPA itu ada AJK-nya. Jadi tetap, tapi kadang-kadang kan kita sekarang menangani permasalahan sosial termasuk lansia, yaitu yang insidentil. Itu yang kadang-kadang kita sering di berita viral di medsos dan sebagainya. Itu banyak sekali yang itu. Nah, kita itu biasanya ada respon kasus. Kita cepat tanggap, kita sendiri bekerja sama dengan pilar-pilar, bekerja dengan sentra Kementerian Sosial, jadi kita cepat ke lapangan untuk membantu. Jadi ada juga yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya insidentil. Nah, yang sifatnya insidentil ini yang menarik Pak Maman. Ini berarti ada tim yang terus memantau perkembangan media, misalnya di media sosial, mengetahui adanya lansia-lansia yang terlantar dan lain-lain, atau bagaimana sistemnya ini Pak Maman? Siap, nggih. Jadi kami di Dinas Sosial sudah punya tim kreatif. Itu teman-teman staf kita yang memang khusus menangani itu. Jadi termasuk memonitor perkembangan di media sosial. Bagaimana itu media sosial sekarang ada hal yang memang ini penting sekali untuk dicermati, karena permasalahan sosial itu sekarang banyak munculnya lewat medsos. Jadi kami bersama jajaran pimpinan Pak Kadis Sosial memang terus hampir tiap kali ke lapangan, Bu. Hampir tiap kali ke lapangan, mungkin silakan dilihat di medsos kami ya, di jejaring sosial Dinas Sosial Buleleng. Jadi karena ya kami harus respon cepat pada saat ada permasalahan yang mendesak, yang viral, cepat, biar tidak berkembang nantinya akhirnya tidak menguntungkan buat kita semua gitu. Iya, baik. Dan kewajiban memang itu kita kewajiban. Iya, dan ya. Kita juga sering lihat di media sosial Dinas Sosial begitu ya. Beberapa kali juga mengunjungi langsung, apalagi yang viral langsung datang ke lokasi, langsung datang ke rumah yang bersangkutan. Tapi yang menarik begini Pak Maman, karena kan kalau kita berbicara DTKS itu kan memang dari awal kita dengung-dengungkan DTKS kan masih ada data tercecer atau bagaimana untuk memutakhirkan lansia-lansia yang belum termasuk dalam DTKS dan diharuskan menerima kewajibannya, ini bagaimana Pak Maman? Nah, jadi terima kasih Bu Rizka. Jadi ini permasalahan data memang permasalahan yang memang terus ada ya. Jadi bukan hanya kita di Buleleng, di kabupaten kota lain di seluruh Indonesia, mungkin secara nasional memang data tuh masih permasalahan yang hangat dibincangkan, karena memang data itu kan berkembang terus. Jadi mencari data yang benar-benar valid agak sulit ya, 100%. Tapi yang jelas kami pemerintah Kabupaten Buleleng mulai Dinas Sosial, jadi untuk data tersebut memang kita update terus. Jadi tiap tahun kami ada, hampir tiap tahun ya, kita ada pelatihan kepada operator-operator di tingkat desa kelurahan, agar mereka memahami masalah update data tersebut. Jadi kami berharap bahwa apabila di desa kelurahan masih ada lansia memang kurang mampu ya, itu segera didata. Kalau memang belum DTKS, segera dimasukkan DTKS. Tentunya nanti itu yang lebih tahu kan di desa yang mana yang pas, yang memenuhi kriteria dan sebagainya, melalui nanti Musdesmuskel. Selanjutnya jadi ajukan ke tingkat kabupaten, diasakan bupati, kemudian dikirim ke Kementerian Sosial untuk itu. Jadi. Baik, berarti memang proses data, pemutakhiran data juga terus dilakukan, apalagi kalau kita berbicara lansia begitu ya, sepertinya beliau itu pun kalau memperhatikan data di DTKS juga tidak semuanya begitu ya Pak Maman ya. Pasti masih ada yang tercecer. Dan kami juga undang pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya terkait dengan program-program untuk mengoptimalisasi pemberian bantuan bagi lansia. Anda bisa ikut bergabung pendengar, kami undang atensi Anda di 0362246444 serta di WhatsApp di 081139999790, dan juga bisa langsung melakukan WhatsApp call di 081139999790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja tentunya. Kami nantikan atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
Dan sudah ada yang bertanya, nanti kita akan bacakan satu persatu. Tapi sebelumnya juga kita masih ingin mengingatkan kembali ya untuk pendengar yang baru bergabung, kita masih dalam dialog Hai Balik Ken-Ken, siaran berjaringan yang juga disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 1 RRI Mataram. Silakan untuk Anda yang berada di luar Bali pun ataupun di luar Kabupaten Buleleng yang ingin bertanya, kami nantikan atensi Anda di 0362244644. Pak Maman, kita sapa pendengar dulu yang sudah bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Om Swastiastu, Pak narasumber saya. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Mariase. Silakan, Pak. Nah, apa yang diuraikan oleh Pak Kadis Sosial tadi luar biasa dan memang itu memperhatikan sekali yang namanya lansia. Seperti siapa? Bu Heni ya, Pak Bu? Dengan Rizka ini, Pak. Bu Rizka menyampaikan bahwa umur lansia itu rawan. Artinya rawan dalam bidang kesehatan memang betul. Karena saya sendiri sudah berumur 70 kurang lebih malah. Jadi memang betul dalam hal kesehatan. Nah kemudian kalau program-program yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng seperti itu luar biasa untuk memberikan penanganan kepada para lansia. Yang tadi sudah disebutkan jumlah lansianya di Kabupaten Buleleng. Pertanyaan yang adalah, maaf Bapak Kadis, apakah pola pemberian bantuan, pola pemberian kepada lansia itu untuk di seluruh Kabupaten Buleleng, setiap desa itu sama? Misalnya saya ambil contoh di Kecamatan Cikesade, di Desa Sambangan itu saya lihat ada posyandu lansia. Diperiksa tiap bulan, kalau ada penyakit diberikan obat, bahkan ada yang disebut PMT, itu tambahan makanan tambahan yang diberikan. Itu luar biasa sekali. Saya bukan orang Sambangan, melihat seperti itu, polanya apakah sama Bapak polakan supaya seperti itu di setiap desa di masing-masing kabupaten, di masing-masing desa di Kabupaten Buleleng ini. Itu yang saya sampaikan, oleh karena saya dengar ini luar biasa penjelasan Pak tadi, sampai ada pemberian membantu lansia dengan ada ternak, kemudian tapi harus tidak ujuk-ujuk, itu betul. Supaya jangan nanti yang tidak semestinya dapat, yang mesti dapat tidak. Nah ini supaya netral. Itu yang sampaikan, dengan wenten kawas sering kaliwan, numbaknya nak sering mengupure, yang wenten raus kitang liwan, kitang munas dan sinampure. Rahayu. Baik. Terima kasih Pak Mariase di Bondalam sudah bergabung sebagai penelpon pertama kita. Di belakang Pak Mariase kami juga masih menantikan atensi Anda pendengar. Silakan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan juga terkait dengan optimalisasi pemberian bantuan bagi lansia di Kabupaten Buleleng. Anda bisa ikut bergabung di 0362244644. Kita sapa kembali Pak Maman sebelum kita tanggapi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, dengan Ibu siapa ini Bu? Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak narasumber. Dengan Ibu siapa nih sebelumnya Bu? Ibu Nyoman dari Tajun. Ibu Nyoman dari Tajun. Silakan Bu Nyoman. Saya hari ini berbahagia sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Sosial karena keluarga miskin yang saya usulkan bantuannya sudah turun. Alat-alat bangunannya sudah datang mulai hari Minggu. Sekali lagi terima kasih Bapak. Apa yang saya usulkan sudah terrealisasi. Sudah terrealisasi. Terima kasih. Terus sekarang yang dibahas masalah lansia ya Pak ya? Silakan Bu. Saya orang lansia, umur saya sudah 78. Saya sangat mencintai semua. Sebagai orang beragama kita kan semua bersaudara, wasudewa,
Ya. Jadi kita semua saudara. Mungkin saya tidak bisa bantu para lansia secara finansial. Saya ingin membantu beliau-beliau secara spiritual sedikit, boleh apa tidak? Ya, Iya, baik. Boleh sedikit saja, boleh Rizka? Ya, silakan Ibu, sedikit saja ya. Ya sedikit. Jadi para lansia yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya hormati, yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi saya sarankan hari-hari dalam kita menunggu nanti kita dijemput oleh sang kematian, saya sarankan setiap hari rajin berterisan dia, mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar meditasi, bangun tidur merenung 15 menit meditasi, nanti kemungkinan kita akan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nyoman ya atas atensi dan kepeduliannya berbagi secara spiritual ya. Terima kasih untuk Bu Nyoman di Tajun sudah ikut bergabung dan juga tadi mengapresiasi beberapa bantuan yang beliau ajukan di daerah beliau itu sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Satu penelpon terakhir sebelum kita tanggapi di belakang Ibu Nyoman di Tajun. Silakan kami nantikan atensi Anda pendengar di 0362246644 serta di WhatsApp juga jangan lupa di 081139999790 dan juga di via Facebook juga bisa di Pro 1 Singaraja. Satu penelpon terakhir sebelum nanti kita tanggapi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Narde ya? Iya. Iya, silakan Pak Narde. Saya Pak Narde Arianto ya. Pak Paman ya? Iya, betul Pak. Oh iya. Salam bersua di udara Pak. Nggih, Bapak. Iseng kangen ya ketemu di kantor nanti. Iya, Saya teringat pembentukan lembaga lansia Indonesia Pak ya. Iya. Tapi belum terbentuk. Mudah-mudahan nanti bisa kita jajaki lagi. Saya siap untuk sisa hidup ini pastikan untuk organisasi demi lansia yang sejahtera, sehat sejahtera kan itu Pak ya. Iya. Mungkin ada visi misinya nanti. Nah mungkin dijelaskan kriteria lansia. Mungkin saya tidak dengar tadi umur, kemudian yang dimaksud tidak mampu itu lahir batin kan Pak ya. Nah, saya ketemu orang waktu ini, mungkin saya nanti akan WA ke Pak atau ke ponakan saya Saudara Gopi. Orang pemulung kakinya udah agak ya tidak kuat lah naik motor, hanya di Pemaron. Ya. Kemudian anaknya bekerja di Pemaron di PRTGU, hanya clearing service dan tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat SLTA. Ya. Nah ini mungkin dan Pak Arnawu namanya, Banjar Klot di Pemaron. Nah namanya lengkap, ada alamatnya. Dia hanya mencari hasil pemulung, kalau bisa makan dapat syukur, kalau enggak anaknya memberi makanan. Nah ini mungkin tambahan informasi. Lanjut, mungkin lansia ya yang tidak mampu tapi pang seger seperti ibu dari Tajun tadi, mungkin ada program di Teate di Bali dulu, lain kali mungkin ada ke Jawa, Purapa dibiayai oleh Dinsos. Jadi itu spiritual lah. Sekian, terima kasih Om, Santi Om. Baik, terima kasih untuk Pak Narde Arianto sudah ikut bergabung juga di via telepon ya. Sudah ada 3 orang penelpon Pak Maman. Sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dengan jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beliau Agus adalah sosok pemimpin yang mengayomi dan sudah
adalah sosok yang rendah hati, yang menganggap saya seperti adiknya sendiri. Kami berkomitmen, berjuang, bekerja, saling melengkapi untuk perubahan Bali yang lebih baik menuju Indonesia Emas. Karena itu, saya sangat bersyukur didampingi oleh Beli Agus. Coblos 1 untuk masa depan Bali yang lebih gemilang. Nyoblos dengan semangat, ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih ke Buleleng, gunakan hak pilih demi Buleleng. Dengan gembira, suara kita sangat berharga. Gunakan hak pilih, nyoblos dengan semangat, ingat hari Rabu 27 November 2024. Ya, mana ada channel pakai beli caya? Nah, cai den milih channelnya luan. Dah salah-salan, melahang, dah sampai salah pilih cai. Apang seng mapanganannya. Ingat, pilih yang mampu bekerja cepat, tepat, dan terukur. Aneh-aneh, ragu milih pemimpin yang jelas program kerjanya jangan sampai salah. Iya nih. Pak Koster japa kiri itu misi daidu yang tadi oren meme pilih hane dua kan benar hane dua pasti menang oper kiri oper kanan hidup di Bali jauh pasti tenang hidup di Bali jauh pasti tenang. Wey, menyalawi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog Hai Bali Ken-Ken, dialog berjaringan untuk Singaraja, RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar, dan juga Pro 1 RRI Mataram. Dan kita juga masih bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Maman Wahyudi Esos. Kita berbicara terkait dengan optimalisasi pemberian bantuan bagi lansia. Baik, Pak Maman, tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, yang sudah ikut beratensi. Ada Pak Mariase di Bondalem, kemudian ada Ibu Nyoman di Tajun, dan juga Pak Narte Ariante. Kita akan tanggapi dulu tadi dari Pak Mariase di Bondalem. Silakan Pak Maman. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya Pak Mariase di Bondalem. Jadi apakah pola pemberian bantuan setiap desa sama seperti yang dilakukan di Posyandu yang dilaksanakan Dinas Kesehatan? Jadi begini Bapak, jadi setiap dinas instansi di dalam penanganan lansia itu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas Kesehatan melaksanakan sesuai tusinya fungsi sosialnya. Mungkin dinas yang lainnya juga sesuai fungsinya. Nah, kami Dinas Sosial adalah tugas saya adalah pelayanan, perlindungan, pemberdayaan terhadap lansia ya. Nah, ini yang perlu ini adalah ujung-ujungnya nanti berarti kan ke bantuan sosial. Nah, perlu diketahui bahwa bantuan sosial yang kami atau program-program sosial yang kami laksanakan itu tidak bisa terus-menerus ya. Karena bantuan sosial itu bantuan yang memang tidak terus-menerus sesuai definisi dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Apabila permasalahan sosial itu sudah tidak tertangani, ya tidak bisa gitu. Tidak bisa dilaksanakan lagi. Misalkan udah kondisinya membaik dan sebagainya. Seperti program Keluarga Harapan. Itu pada saat setelah menjalani bantuan, terus menerima bantuan, terus dari hasil bantuan sosial tersebut berkembang, mungkin berkembang karakternya, berkembang usahanya, berkembang ekonominya, ya itu nanti diputus gitu. Jadi tidak terus menerus. Jadi kita selektif ya, sesuai dengan kualitas atau tingkat permasalahannya. Dan memang itu yang pertama. Yang kedua, jadi bantuan itu kenapa selektif? Karena memang kita ada keterbatasan juga. Jadi tidak semua bisa dibantu, mungkin secara bertahap nantinya gitu aja. Baik, itu berarti mungkin, memang itu pun untuk bantuan-bantuan itu akan terus dikawal begitu ya Pak Maman ya. Jika memang sudah ada progres, kita akan berpindah ke penerima bantuan lainnya yang lebih berhak begitu Pak Maman. Dan tadi juga ada Bu Nyoman yang mengapresiasi upaya dari Dinas Sosial yang sudah menurunkan bantuan untuk beberapa data yang diajukan oleh Bu Nyoman. Nah, tanggapannya bagaimana Pak Maman? Terima kasih Bu Nyoman dari Tajun, umurnya sudah 78 tahun. Tapi masih sehat setungkar nggih. Sehat, masih bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memotivasi yang lain. Makasih ya Ibu Nyoman. Jadi begini, untuk bantuan namanya sekarang RST Bu ya. Jadi Rumah Sederhana Terpadu itu memang di bulan-bulan ini sedang digencar dilaksanakan oleh Dinas Sosial Buleleng, dan itu sudah penyerahannya udah Bapak J Bupati langsung. Jadi astungkare dengan gebrakan Kepala Dinas Sosial Buleleng Bapak Ketut Karyaman dengan melaksanakan pendekatan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial tadi kepada perusahaan, BUMN, BUMD, ke yayasan, lembaga kesehatan sosial, akhirnya dapat puluhan rumah kucuran non pemerintah dari mereka itu untuk ikut membantu menangani permasalahan sosial khususnya bagi warga masyarakat yang kurang mampu. Tungkaru sudah dilaksanakan. Jadi memang kita harus kreatif ya, karena kalau kita melaksanakan mengandalkan dari APBN jelas terbatas jumlahnya. Tungkaru sudah terlibat semua masyarakat Buleleng dan masyarakat Bali. Tadi juga ada Pak Narte Ariante, Pak Maman bisa ditanggapi langsung Pak. Ya, untuk Pak Nade salam hormat dari kami Pak Nade. Kita sempat ketemu tapi sekarang udah agak lagi. Memang Pak Nade jadi salah satu
maaf ya senior kami yang memang tetap semangat ya untuk memberdayakan lansia. Jadi sempat kita berbincang agar dibentuk apa semacam organisasi lah Lansia Indonesia di tingkat Kabupaten Buleleng. Kami mungkin siap memfasilitasi Pak, siap memfasilitasi. Mungkin dibuatkan dulu mungkin di tingkat Bapak mungkin punya komunitas, punya grup, punya perkumpulan, silakan dibentuk lagi ke pengurusan sementara, didaftarkan dan sebagainya. Nanti kami siap fasilitasi. Karena begini Pak, kita berlanjut ke tadi yang berikutnya kan Pak Nate juga mengusulkan yang tirta-yatra tadi ya. Yeah. Jadi tirta-yatra ini kan itu biasanya bantuannya tidak bisa langsung perorangan, harus melalui organisasi. Jadi kalau nanti organisasi itu bisa dibentuk, mungkin bisa mengajukan melalui proposal melalui organisasi tersebut kegiatan tirta-yatra lansia ke mana seperti itu bisa itu diajukan dalam bentuk hibah ya, hibah uang ya. Cuma ya yang pertama organisasi harus terbentuk dulu, sudah berbadan hukum, lebih dari 2 tahun sejak pendirian. Nah itu bisa mengusulkan hibah uang ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa ke depannya ya. Terus yang berikutnya untuk pemulung di Pemaron, jadi terima kasih informasinya dari Pak Nade. Jadi pemulung yang di Pemaron ini juga itu bagian dari 25 permasalahan sosial yang kita tangani ya, pemulung itu. Jadi nanti mungkin kami akan segera asesmen. Kami mohon kalau ada ya fotokopi KK-nya juga kita asesmen untuk mengetahui kebutuhan real di lapangan seperti apa, sehingga bantuan nantinya tepat sasaran. Yang jelas mungkin kalau untuk anaknya nanti kalau tidak bisa melanjutkan sekolahnya, kita bisa fasilitasi. Jadi kita punya hampir 20 lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti sosial anak. Nah nanti ya di sana nanti pada saat anak tersebut masuk di LKSA ya Astungkare jelas pasti ya. Jadi kebutuhan dasarnya akan terpenuhi, makan, minuman, sandang, pangan, termasuk pendidikannya. Jadi kita akan siap fasilitasi. Baik. Nah untuk pemulung ini mungkin kedepannya juga kalau memang punya potensi bisa nanti mungkin program kewirausahaan. Ya, sudah ditanggapi ketiga penelpon kita yang bergabung di via telepon. Kita ke WhatsApp kali ini Pak sebelum kita sapa kembali di via telepon. Ada Pak Romi Sudite sekaligus untuk mengklarifikasi apakah berita ini benar atau hoax sebelum kita sapa penelpon di 24644 ya. Pak Romi Sudito mengatakan di medsos beredar info bahwa mulai 1 April 2025 lansia per kakak akan menerima bantuan senilai Rp1.250.000 per bulannya. Apakah ini memang benar rencana pemerintah atau hanya hoax semata? Nah, mungkin Pak Maman bisa klarifikasi dulu Pak untuk berita ini karena beredar dalam bentuk broadcast begitu Pak di WhatsApp. Nah, silakan Pak Maman. Terima kasih Pak Romi. Jadi informasi ini kalau langsung yang kami serap di Dinas Sosial belum ada sih program dari kami mengenai informasi seperti itu. Nah untuk kedepannya sih kita kurang tahu. Yang jelas kalau ada berita seperti itu mungkin kita harus hati-hati juga. Kita harus meneliti dulu. Takutnya nanti kadung ada informasi yang seperti itu, terus masyarakat kadung mengharapkan tidak jadi kan kasihan masyarakat. Yang jelas sih kalau memang nanti ada ke depan seperti itu bagus sekali. Tapi yang jelas informasi awal ya sampai hari ini informasi ke kami belum ada. Yang jelas tahun ini yang jelas ada ya ada program dari Kementerian Sosial itu namanya program permakanan lansia tunggal. Jadi lansia miskin sendiri tunggal itu ada program permakanan lansia. Itu nanti bentuk bantuannya diberikan makanan sehari 3 kali dan diantar langsung ke lokasi. Jadi makanan sehat. Itu mulai tahun depan ya Pak? 2025. Iya 2005. Jadi datanya udah mulai hari tahun ini ya. Tahun kemarin juga ada juga. Yang menerima bantuan yang masuk dalam DTKS. Iya DTKS. DTKS. Nah cuma kalau memang diketemukan ada lansia yang tunggal miskin tidak di DTKS itu memang secepatnya itu.
Jadi langsung jalurnya harus dalam kementerian itu. Seperti itu ya. Baik, kita sapa kembali pendengar di 24644. Pak Maman sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, dengan Pak Gus Maung, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Maman, ketemu di udara ini. Salam Pak, sehat selalu. Selamat bertugas ya. Sudah dengar dah tadi dah dengar dah. Ya begini Pak Maman, saya ada kampung saya. Pak Maman sudah pernah pulang kampung ke rumah saya. Ya lansia-lansianya banyak di Mayong ini. Ya, yang di atas 60-an ini. Nah, apakah ada hal lain yang sama itu? Apakah ada nanti di desa nanti? Ya memang di desa sudah ada setiap minggu itu ada senam lansia di Posyandu. Ya, ini sangat bagus sekali ya. Jadi kesehatan, termasuk sosial, yang tidak mampu, miskin. Ya, saya kan peduli kok orang-orang yang lansia, termasuk yang penyandang disabilitas khusus tunanetra kok. Dulu saya sudah alami, sudah termasuk saya sendiri sudah lansia hampir 68 dekat ini. Jadi saya sudah hampir 64 ya. Ada ibu saya hampir 90, bertiga saya lansia di sini. Iya, tapi tidak pernah minta bantuan dari sosial. Malah saya bantu kok. Termasuk saya seperti anak-anak saya tidak pernah minta bantuan dari pemerintah sosial. Nah saya satu di luar negeri, satu yang dua ada kerja, yang ketiga semua kerja, semua S1 sarjana. Tapi saya lebih baik menolong daripada kita banyak yang kita minta dulu. Ini yang saya pimpin lembaga saya yang gede Pertuni itu. Termasuk Jadan Pasar, Komisi Hak dan Cacat itu bagian hak asasi manusia. Saya bantu dengan bantuan teman-teman yang peduli, yang punya donatur yang tinggi, itu saya hubungi, bantu mereka ini. Ini alami saya. Nah, oleh karena itulah Bapak saya tidak bisa lepas dengan sosial. Jadi Bapak di bidang rehabilitasi, saya titipkan satu para lansia khususnya tunanetra ini. Orang tuanya tidak mampu dan sebagainya. Nah saya ini saya harapkan, saya di Mayong ini saya perhatikan semua yang lansia-lansia ini. Kalau tidak mampu, langsung kan memberi tamu, saya langsung kan bahwa keputusan. Tidak mau memberi tamu dengan anak-anaknya, bagaimanapun saya harus orang tua saya kok. Itu ya saya dengar kata-kata teman-teman. Terima kasih Pak Maman, selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Gus. Di Mayong bisa langsung ditanggapi Pak Maman, silakan. Inggih, terima kasih senior kami Bapak Gus Maung. Pak Gus Mang sekarangnya ganti-gantian namanya. Ganti-gantian. Jadi saya udah sering ketemu beliau, saya sering ke rumahnya juga. Jadi kita diskusi juga, terutama untuk permasalahan disabilitas. Jadi memang tadi bantuan sosial itu tuh bantuan yang tidak terus-menerus ya dan bersyarat gitu. Jadi kalau tidak memenuhi kriteria tidak bisa dibantu. Cuma ya memang untuk tunanetra nih gara-gara Pak Gus Mang ini dah sekarang dibentuk Pertuni Buleleng. Mungkin persatuan tunanetra di Bali tingkat kabupaten yang pertama Buleleng yang Pak Gus ini yang ini. Termasuk beliau juga adalah salah satu tokoh yang memberi masukan pada saat dirancang undang-undang disabilitas. Undang-undang disabilitas saat itu. Jadi terima kasih sudah banyak berperan ikut peduli terhadap permasalahan sosial khususnya penyandang disabilitas. Nah untuk netra di Buleleng, jadi untuk penyandang disabilitas netra di Buleleng memang cukup banyak Ibu ini. Jadi berbagai program bantuan sudah kita berikan, memang tidak semuanya baik itu dari pusat daerah. Jadi Pak Gus Mang juga tahu. Nah untuk bantuan yang sampai saat ini berjalan adalah BSU. Jadi kami sejak 2 tahun yang lalu sampai tahun ini ada bantuan sosial uang untuk penyandang disabilitas khusus. Ini di Bali baru di Buleleng. Jadi ada 1.490-an penyandang disabilitas termasuk di dalamnya netra mendapat bantuan BSU yang besarnya 300.000 per bulan. Itu memang besar naik turun sesuai dengan kondisi keuangan. Yang jelas Astungkare jadi penyandang disabilitas yang masuk DTKS non program, artinya tidak pernah mendapatkan bantuan PKH, BLT dan sebagainya, jadi masih belum tersentuh.
kita bantu dengan bantuan BSU. Itu kebijakan dari pimpinan kami, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bersama Bapak PJ Bupati ya. Jadi sehingga ya setengah 1.490 orang kita bantu. Jadi uangnya hampir sekitar hampir 5 miliar Bu. Khusus di Buleleng itu. Jadi sampai program kita ini kemarin oleh Komnas Disabilitas ya diberikan apresiasi karena ya APBD kita ya bisa gitu sejumlah itu gitu khusus disabilitas. Itu seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak. Semuanya gayung bersambut ya Pak Maman ya. Jadi untuk masyarakat pun yang memang saat ini masih mencari-cari informasi terkait dengan bantuan-bantuan sosial, mungkin lebih lengkap nanti bisa bertanya langsung di Dinas Sosial ya Pak Maman ya. Atau juga di media MPP ada juga. Di MPP juga ada di media sosial dari di Dinas Sosial juga ada ya di Facebook, Instagram dan kanal-kanal aduan lainnya. Di YouTube juga sudah ada yang bergabung. Ini ada Agus yang mengatakan bahwa semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi para lansia yang membutuhkan untuk Dinas Sosial Buleleng selalu jaya dan maju. Wah, terima kasih untuk atensinya. Mohon dukungannya. Dan juga untuk yang sudah bergabung baik di via WhatsApp ataupun di via telepon, kami ucapkan terima kasih banyak karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan langsung ke closing statement Pak Maman. Apa yang ingin disampaikan dari Dinas Sosial kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng terkait dengan bantuan-bantuan untuk para lansia? Silakan Pak Maman. Terima kasih Bu Rizka. Jadi untuk closing, jadi permasalahan sosial termasuk lansia terlantar atau kurang mampu merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Peran masyarakat meliputi perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, orsos kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, badan usaha, LKS, dan masyarakat secara lebih luas ya, mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam menyalakan rehab sosial bagi lanjut usia, dalam membantu pemerintah ya. Jadi saran yang kami butuhkan mungkin pemikiran, sarana, tenaga, dana, dan termasuk mungkin informasi-informasi yang seperti tadi disampaikan ke kami mengenai adanya permasalahan sosial yang harus ditangani. Jadi sekali lagi kami pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya menangani permasalahan sosial. Keterlibatan pihak ketiga, masyarakat, orsos dan sebagainya kami perlukan sehingga ke depan permasalahan sosial ini lebih cepat tertangani kalau dikerjakan secara kolaborasi, secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maman Wahyudi Esol selaku Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ya. Sudah ikut bergabung juga pendengar ya. Terima kasih juga Pak Maman yang sudah memberikan informasi dan juga pencerahan untuk masyarakat terkait dengan optimalisasi pemberian bantuan bagi lansia. Dan kita juga masih akan membahas beberapa topik-topik menarik lainnya pendengar dalam dialog Hai Bali Ken tentunya dalam waktu-waktu yang akan datang, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku